Listrik statis adalah kumpulan muatan listrik yang statis atau tidak mengalir. Namun, jika pengosongan muatannya terjadi, waktunya sangat singkat. Alat dan bahan untuk percobaan ini adalah sisir plastik, penggaris plastik, kertas yang sudah dipotong-potong hingga menjadi potongan-potongan kecil seperti ini, kain, dan kulit tangan. Langkah pengerjaannya adalah, pertama, kita akan menggunakan sisir plastik. Gosokkan sisir plastik pada kain. Saya menggosoknya dengan gerakan satu arah. Setelah itu, kita dekatkan pada potongan-potongan kertas. Saya mencoba menggosokkannya lagi dengan arah yang berbeda. Untuk yang kedua, kini kita menggunakan penggaris plastik. Sama seperti tadi, kita gosok-gosokkan juga penggaris plastik pada kain. Lalu didekatkan. Saya akan mencobanya sekali lagi. Selanjutnya, kita akan menggunakan kulit tangan. Sisir, kita gosok-gosokkan pada kulit tangan. Setelah itu, kita dekatkan pada potongan-potongan kertas. Selanjutnya, kita lakukan pada penggaris. Lalu kita dekatkan. Kita tahu bahwa muatan listrik sebuah benda tergantung dengan muatan listrik atom penyusunnya. Bila atom tersebut negatif, maka benda tersebut bermuatan negatif. Tapi kebalikannya, kalau atom tersebut bermuatan positif, maka benda tersebut juga bermuatan positif. Ya. Salah satu cara membuat benda bermuatan listrik itu bagaimana? Salah satu caranya adalah dengan menggosoknya dengan benda-benda tertentu. Contohnya tadi ya, rambut dan penggaris plastik. Nah, bisa juga nih penggaris plastik digosokkan ke kain wol. Nah, dimana bila kedua ini sebelum digosok, masing-masing benda ini akan bermuatan netral. Kemudian, ketika digosok penggaris ke kain wol, maka akan terjadi perpindahan elektron. Ya, jadi di sini yang berpindah adalah elektronnya. Kalau muatan positif atau proton, dia tidak dapat berpindah. Sehingga muatan dari kain wol nanti akan pindah ke penggaris. Sehingga penggaris ini nanti akan bermuatan positif, yang dapat menarik sobekan-sobekan kertas. Seperti itu ya. Dimana sobekan kertas ini bermuatan netral, tapi di muatan netral itu terdapat muatan positif. Berarti
Muatan yang tidak sejenis, dia akan tarik-menarik seperti itu. Seperti interaksi antara kertas dan penggaris tadi. Nah, untuk contoh lain, saya punya kaca yang digosok dengan kain sutra. Nah, di sini saya punya sebuah kaca dan sebuah kain sutra. Sebelum digosok, masing-masing sifat muatan listriknya adalah netral. Nah, kita gosokkan kain sutra ke kaca, maka yang terjadi adalah kebalikan dari proses penggaris, di mana kalau pada kaca dan kain sutra, muatan negatif kaca pindah ke kain sutra, sehingga kaca akan bermuatan positif dan kain sutra karena menerima elektron atau muatan negatif, dia akan bermuatan negatif seperti itu. Nah, untuk bahan-bahan lain, silakan kalian lihat tabel ini. Kaca dengan kain sutra, hasil muatannya kaca akan bermuatan positif setelah digosok, sutra akan bermuatan negatif setelah digosok. Artinya prosesnya itu elektron dari kaca berpindah ke kain sutra, ya. Jadi yang hanya bisa berpindah ini hanya elektron nih. Untuk mistar plastik dan kain wol, setelah digosok, maka hasil muatannya mistar plastik cenderung negatif dan kain wol menjadi bermuatan positif. Artinya elektron dari kain wol berpindah ke mistar plastik, ya, karena elektron bermuatan negatif. Sisir dan rambut manusia bisa digosok juga sehingga menghasilkan muatan sisir negatif, setelah digosok rambut manusia positif. Dari sini sama ya dengan plastik dan kain wol, maka sisir akan bermuatan negatif dan rambut manusia bermuatan positif karena rambut manusia kehilangan elektron. Dan terakhir, mistar plastik atau rambut manusia bila digosokkan juga sifat muatannya sama dengan sisir, seperti itu. Oke,